Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinsa Arya Salam dengan NIM D600-200-181. Kali ini saya akan mereview 3 jurnal berkaitan perancangan teknik industri 1. Untuk jurnal yang pertama, judul Peningkatan Keterampilan Pengoperasian Software CAD atau CAM dan Mesin 3D Printer pada Guru SMK. Jurnal Geraha Pengabdian, volume Vol 2 nomor 1, tahun 2020. Penulis Regiarsa Dharma Bintara, Heru Suryanto, Aminuddin, Januar Rohmat Aji Pradana, dan Ferian Rizky Arbianto. Tanggal 11 September 2021. Tujuan penulisan: meningkatkan pengetahuan terhadap kemajuan teknologi untuk bangsa Indonesia, terutama untuk guru dan siswa di tingkat sekolah menengah kejurusan, dengan menggunakan aplikasi CAD ke teknologi 3D printer. Subjek penelitian: Indonesia merupakan sebuah negara agraris yang sedang berusaha menjadi negara industri baru dengan industri manufaktur. Kemajuan teknologi untuk bangsa Indonesia, terutama untuk guru dan siswa di tingkat sekolah menengah kejurusan, SMK Negeri 1 Blitar merupakan salah satu SMK terbesar di Kota Blitar yang memiliki jurusan mesin dengan salah satu pelajaran yang diajarkan yaitu CAD atau CAM. SMK tersebut berada di Desa Plosokerep, Kecamatan Sonawetan, Kota Blitar. Hasil data ini didapatkan setelah melakukan survei kepada lulusan murid SMK Negeri 1 Blitar jurusan mesin yang melanjutkan studi di Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Akan tetapi keseluruhan murid tersebut belum pernah mengetahui tentang aplikasi CAD ke teknologi 3D printer. Hasil survei yang menunjukkan hanya terdapat 2 hingga 3 guru yang menguasai pengetahuan CAD dan CAM. Berdasarkan hasil survei tersebut, belum adanya pengetahuan dan penguasaan teknologi 3D printer oleh guru pengajar pada jurusan mesin di tingkat SMK. Teknologi 3D printer ini sejalan dengan mata pelajaran CAD dan CAM. Metode penelitian: ada pun beberapa proses pelatihan yang dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan awal. Pengenalan awal dilakukan untuk menggali informasi kemampuan peserta pelatihan terhadap materi-materi yang akan diajarkan, meliputi pengetahuan software CAD atau CAM dan mesin 3D printer. Metode yang digunakan untuk menggali informasi ini melalui pengisian kuesioner. Yang kedua, pelatihan software CAD. Software CAD Inventor dipilih sebagai media dalam proses pelatihan ini. Pelatihan ini meliputi pembuatan bentuk 2 dimensi menggunakan fasilitas sketch, pembuatan 3D solid model, dan proses penyimpanan dalam ekstensi file yang berbeda. Yang ketiga, pelatihan software CAM. Reality Slicer merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk mensimulasi pengendapan material utama mesin 3D printer. Tujuan akhir dari penggunaan software ini adalah membuat file G-code yang nantinya akan ditransfer ke mesin 3D printer ini. Ini bertujuan untuk melatih peserta didik dalam mengatur beberapa parameter permesinan, di antaranya print speed, infill density, dan temperatur support, ukuran nozzle, dan filamen. Yang keempat, diskusi hasil pelatihan. Selama proses pelatihan ini, sesi diskusi dilakukan untuk membuka wawasan lebih luas terhadap aplikasi dan problem solving terkait penggunaan mesin 3D printer. Yang kelima, evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi hasil pelatihan berguna untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut dilakukan 2 kali selama proses pelatihan, yaitu di awal dan di akhir pelatihan. Kesimpulan: kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan dan melatih keterampilan guru-guru SMK dalam menggunakan teknologi CAD atau CAM dan mesin 3D printer. Selama kegiatan berlangsung, materi-materi pelatihan dapat diikuti dengan baik oleh peserta didik dengan penambahan modul pelatihan sebagai panduan belajarnya. Selain itu, keterampilan dan wawasan guru SMK terhadap software CAD atau CAM dan mesin 3D printer dapat ditingkatkan. Jurnal yang kedua yaitu judul Pengaruh Penggunaan Mesin CNC Router Terhadap Waktu Standar Pengerjaan Ornamen Desain Interior. Jurnal Rekayasa Sistem Industri, volume Vol 4 nomor 2, tahun 2019. Penulis Adi Nugroho dan Sujadi. Tanggal 12 September 2021.
Tujuan penulisan: pemanfaatan mesin CNC dalam pembuatan produk seni ornamen yang efisiensi dan efektivitas proses produksinya dengan memotong bagian ornamen secara otomatis. Subjek penelitian: usaha yang bergerak di bidang pembuatan produk seni ornamen di Kota Batam, yaitu PT Victor Sinergi, perusahaan yang berada di daerah Batu Besar Kota Batam, sampai saat ini masih menggunakan peralatan manual dalam melakukan kegiatan produksinya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada proses pemotongan motif ornamen, di mana peralatan yang digunakan hanya berupa mesin scroll saw. Dalam pelaksanaannya penggunaan alat manual seperti alat scroll saw sering mengalami kesalahan. Kondisi ini tentu dapat menyulitkan pekerja karena membutuhkan ketelitian tangan seorang operator. Selain itu, proses pemotongan juga memerlukan waktu yang cukup lama hingga mencapai 16 jam. Dan juga terdapat beberapa proses yang digolongkan ke dalam proses yang tidak bernilai tambah atau non-value added. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif sebagai dasar untuk melakukan perancangan mesin CNC sederhana, mulai dari perhitungan kebutuhan komponen alat sampai pengolahan data hasil pengujian produk mesin CNC. Pengumpulan data atau informasi menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi digunakan untuk memperoleh informasi aktual yang dilakukan melalui aktivitas pengamatan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian. Sedangkan studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa CNC pada aktivitas produksi yang ada di PT Victor Sinergi dapat mempercepat waktu proses pembuatan produk ornamen. Jurnal yang ketiga, yaitu judul Sistem Informasi Standar Bill of Material Quantity Genset di PT Konduktor Jasa Surya Persada. Jurnal Inform, volume Vol 2 nomor 1, tahun 2017. Penulis Dwi Cahyono, Ratna Nur Tiara Santi, dan Hendra Eka Prasetya. Tanggal 12 September 2021. Tujuan penulisan: sistem mampu mengontrol secara otomatis untuk pengeluaran material permintaan di gudang dengan standar Bill of Material Quantity yang sudah ditentukan. Menghindari terjadinya habis stok barang material genset dengan metode EOG, di mana sistem mampu mendeteksi secara otomatis batas minimum penyimpanan material di gudang untuk proses produksi genset. Subjek penelitian: dengan berkembangnya dunia teknologi dan peningkatan taraf hidup serta meningkatnya kinerja produksi di PT Konduktor Jasa Surya Persada dalam menentukan standarisasi sebuah Bill of Material Quantity agar dapat digunakan sebagai mestinya untuk menjadi sebuah acuan. Permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan suatu produk genset di PT Konduktor Jasa Surya Persada ini adalah di mana ketika ada beberapa pekerja lama yang sudah terbiasa menggunakan standar lama genset tidak mengikuti standar baru yang sudah diperbarui oleh manajemen karena munculnya tipe genset baru yang mengakibatkan banyak sekali modifikasi yang harus dirubah untuk memenuhi desain baru genset tersebut, serta sering habisnya material genset tertentu, di mana hal itu akan membuat pekerja produksi genset menjadi terhambat. Metode penelitian. Metode yang digunakan jurnal ini adalah metode EOG, di mana metode ini sangat membantu dalam proses persediaan barang dalam menangani perhitungan biaya penyimpanan barang material. EOG adalah jumlah unit kuantitas barang yang dapat dibeli dengan biaya minimal. Tujuan model persediaan ini adalah menentukan jumlah pemesanan yang dapat meminimkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Dengan menggunakan perhitungan EOG, maka persediaan yang
ada di dalam gudang tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Penyusunan pemesanan material yang menggunakan metode EOG sebagai prinsip dasar pada proses penjadwalan pemesanan material, menghindari kehabisan stok pada gudang penyimpanan, dan mengontrol jalannya bill of material yang turun ke bagian produksi berupa data material genset antara lain seperti data BOM base frame, data BOM coupler, data BOM canopy, data BOM wiring engine, data wiring engine panel, data tangki solar, data slicer, dan data finishing. Kesimpulan, sistem yang dibuat mampu membantu proses pembuatan data BOM untuk mendukung proses produksinya perakitan genset. Sistem yang dibuat mampu membantu untuk mengetahui persediaan barang material pada gudang. Sistem yang dibuat mampu membantu untuk mengetahui persediaan barang material pada gudang. Sekian, terima kasih.